Bagaimana Yesus menyelamatkan manusia, sedangkan dirinya saja dia nggak bisa menyelamatkan. Jadi saya berpikirnya begini, bagaimana Yesus katanya menyelamatkan manusia, tapi dirinya nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bukankah ini pertanyaan yang sudah dari dulu-dulu yang sering dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya akan Yesus? Saya berkata dalam hati seperti itu, Kak. Kira-kira menurut Kakak itu bagaimana ya, Kak, jawabannya? Ya, kalau dikatakan bahwa bagaimana mungkin kalian bisa mengaku diselamatkan sedangkan Yesus tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Iya. Inilah pandangan dunia yang tidak bijaksana. Iya, saya ada sedikit pertanyaan, Kak. Ini kan udah bentar lagi, bilang aja lah ya, bentar lagi udah mau Paskah nih. Nah, Ya. terus masih aja ada banyak yang bertanya. Saya juga kayak nggak yakin. Memang nggak yakin mau memberikan jawaban terhadap orang-orang yang memberikan pertanyaan seperti ini. Katanya seperti ini, Kak. Bagaimana Yesus menyelamatkan manusia, sedangkan dirinya saja dia nggak bisa menyelamatkan. Jadi saya berpikirnya begini, bagaimana Yesus katanya menyelamatkan manusia, tapi dirinya nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bukankah ini pertanyaan yang sudah dari dulu-dulu yang sering dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya akan Yesus? Saya berkata dalam hati seperti itu, Kak. Kira-kira menurut Kakak itu bagaimana ya, Kak, jawabannya? Ya, kalau dikatakan bahwa bagaimana mungkin kalian bisa mengaku diselamatkan sedangkan Yesus tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Iya. Inilah pandangan dunia yang tidak bijaksana. Karena apa? Bagaimana caranya saya menyelamatkan anak saya yang terperangkap di kamar kalau saya tidak masuk ke kamar? Saya punya anak saya terperangkap di kamar. Bisa nggak saya menyelamatkan anak saya tanpa masuk ke dalam kamar itu? Harus masuk. Harus masuk. Yesus mau menyelamatkan manusia dari apa sih? Dia datang ke dunia memberi dirinya. Bukan. Disalibkan. Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia dari apa? Menyelamatkan manusia dari dosanya, karena manusia itu manusia yang berdosa. Ya, upah dosa itu apa? Maut. Maut. Berarti Tuhan Yesus datang mau menyelamatkan kita dari apa? Dari segala kejahatan, dari segala dosa kita. Bukan. Tadi kamu udah dapat jawabannya. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari apa? Dari apa ya? Dari Dari maut. Dari maut. Nah, bagaimana caranya Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari maut atau kematian? Dengan memasuki kematian itu. Makanya Tuhan Yesus mati. Agar di dalam kematiannya itu, Dia menyelamatkan kita dari kematian itu. Dan buktinya Dia bisa menyelamatkan kita apa? Dia bangkit. Dia tidak ditawan oleh kematian itu, tapi bangkit, menginjak-injak dan memporak-porandakan maut itu, sehingga maut tidak lagi berkuasa atas orang yang percaya kepada Kristus. Nah, masalah apakah Tuhan Yesus tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Matius 26 ayat 53 Tuhan Yesus berkata begini, atau kau sangka, ini kepada Petrus, bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Kalau Tuhan Yesus mau turun dari salib, Dia nggak mau disalib, Dia bisa lakukan itu. Dia bilang sama Petrus, ketika Petrus mau menghalangi penyaliban, apa kata Yesus? Emang kamu pikir Petrus, aku nggak bisa menyelamatkan diriku sendiri? Tetapi bukan itu yang Dia mau. Dia mengizinkan dirinya dibunuh, Dia mengizinkan dirinya mati, agar dengan jalan kematian itu, Dia masuk ke dunia orang mati untuk mengalahkan kematian itu. Sehingga orang-orang yang percaya kepadanya tidak lagi takluk oleh kematian itu. Jadi jangan bilang kenapa Tuhan Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Justru dengan Dia mati, masuk ke dalam kematian, itulah cara Dia menyelamatkan kita dari kematian.
Seperti saya mau menyelamatkan orang, saya mau menyelamatkan anak saya dari kamar, saya harus masuk ke kamar. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari apa? Dari kematian. Maka dia masuk ke kematian itu, lalu keluar sebagai pemenang. Makanya dikatakan ia bangkit mengambil kunci kerajaan maut. Makanya dalam 1 Korintus 15 dikatakan, di manakah sengatmu maut? Makanya setiap orang yang mati, setiap orang yang berdosa pasti mati. Nah, setiap orang yang berdosa dan pasti mati harusnya memberi diri untuk percaya kepada Yesus. Agar apa? Sama seperti Yesus yang telah bangkit dari kematian, maka orang yang percaya kepada Yesus juga akan bangkit dari kematian. Kalau Tuhan Yesus telah menang atas kematian, maka setiap orang yang percaya kepadanya juga akan dimenangkan atas kematian itu. Jadi semua orang yang mati harusnya percaya kepada Yesus. Kalau tujuan kita mau hidup. Tapi kan tujuan orang berbeda-beda. Jadi gampang jawabnya itu. Kenapa dia harus mati? Kenapa dia tidak bisa melakukan diri sendiri? Karena Tuhan kami mau menyelamatkan kami dari kematian. Maka dia masuk ke dalam kematian itu. Dan ketika dia masuk ke dalam kematian itu, dia mengalahkan kematian itu. Bukti bahwa dia mengalahkan kematian itu apa? Dia hidup kembali pada hari ketiga. Itulah bukti bahwa ia telah menang atas maut itu. Itu puncak pemberitaan Injil itu di situ, kabar baik itu di situ, bro. Kabar buruk itu adalah Injil itu kabar baik, kan? Kabar buruk itu semua orang telah mati dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka kabar baiknya apa? Di dalam Yesus ada hidup. Drama yang hilang itu telah kembali. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya semua orang telah mati karena dosa. Kabar baiknya kita hidup di dalam Yesus yang telah hidup kembali. Drama yang hilang itu telah ditemukan di dalam Dia. Itulah Kristus. Makanya satu-satunya jalan keselamatan, itulah alasan mengapa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Karena semua para nabi, semua rasul-rasul, semua mereka mati. Tapi mereka tidak pernah berkuasa mengalahkan kematian seperti Yesus melakukannya. Yeah. Oke Kak, dan lagi katanya seperti ini. Dari mana Yesus bangkit? Bukankah orang lain itu katanya seperti itu Kak? Jadi semakin pikiran itu semakin bagaimana sih orang-orang ini sebenarnya pertanyaan begini sudah ditanyakan juga dari zaman-zaman dulunya, tapi nggak ada yang percaya kalau Yesus itu sudah bangkit kembali. Malah ada julukan, bilang saja ke mereka, ke orang-orang tidak percaya itu seperti itu kan. Saya mau bilang seperti itu, bahwa itu bukan Yesus, itu orang lain begitu. Itu bagaimana tanggapan dengan seperti itu Kak? Kalau orang lain itu yang bangkit, mungkin nggak para rasul rela mati martir demi Yesus? Kalau para rasul itu tidak melihat bahwa Yesus telah bangkit, rela nggak mereka mati demi Yesus? Sebagai manusia saya rasa nggak rela lah. Nggak rela. Mungkin gini saya tanya, mungkin rela nggak kamu mati demi kebohongan? Oh nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan? Kebohongan yang kamu buat, kamu nggak mungkin rela mati. Ya. Nah para rasul itu bukan hanya 1, 2, 12. Semuanya rela mati demi Yesus yang telah bangkit. Karena mereka melihat betapa ajaibnya kuasa Kristus yang telah bangkit dari kematian. Bahkan data sejarah misalnya tulisan Josephus itu membuktikan, Josephus Flavius dalam bukunya Antiquities of the Jews itu mengatakan bahwa Yesus telah bangkit pada hari ketiga. Gitu loh. Ya, jadi itu mungkin orang lain yang bangkit. Enggak mungkin Thomas enggak mengenali Yesus. Enggak mungkin para rasul itu enggak mengenali Yesus. Buktinya kalau dia enggak bangkit, mana mayatnya sekarang? Ada enggak di kuburnya? Kalau kamu ke Israel, kamu ke kubur Yesus, enggak ada tuh mayatnya. Hanya batu. Enggak ada mayat di sana. Gitu. Kalau makamnya Yohanes, ada mayatnya. Yesus enggak ada, kosong. Gitu. Ya. Kosong dibuktikan dia hidup ya Kak ya. Betul. Itu bukan omong kosong. Ya. Itu ada historinya. Ya. Oke Kak.
Terima Oke. kasih Kak. Sebenarnya ada banyak pertanyaan tapi dicukupkan dulu. Siapa tahu ada banyak juga yang lain yang mau naik, yang ingin bertanya-tanya. Terima kasih Kak. Shalom, God bless you. Oke, shalom, thank you.